Mas Andre, Ya. kan tujuannya baik ya, melarang ekspor itu supaya tadi banjir barang, akhirnya kalau suplainya meningkat, harga turun. Tapi kan ternyata tidak seperti itu yang terjadi baik di pasar tradisional maupun modern. Bagaimana melihatnya Mas Andre? Ya, memang kan awalnya pemerintah mengeluarkan larangan sementara ekspor CPO dan turunannya itu dengan mengeluarkan Permendak nomor 22 tahun 2022 adalah dalam rangka memastikan minyak goreng curah dengan harga HET 14.000 itu banjir di lapangan. Banyak barangnya, ya. Pak Sudaryono bisa menikmati pedagang pasar menjual itu. Kan rencana awalnya seperti itu. Iya. Ya, rencana awalnya seperti itu. Nah, waktu ditanya sebelum pelaksanaan itu kan kita diskusi. Di berbagai televisi swasta termasuk di Metro kita diskusi bahwa harapannya ini bisa banjir. Nah, kalau sudah bisa banjir ya dalam waktu dekat pemerintah akan cabut kan gitu. Yeah. Makanya di Permendak itu pasal disebutkan bisa dievaluasi sewaktu-waktu. Dalam rapat dengan Kemenko Perekonomian kan itu bunyi. Tapi memang faktanya tadi beliau-beliau sudah menyampaikan bahwa rata-rata harga minyak goreng curah nasional itu masih 17.000. Jadi memang waktu sebelum Permendak larangan ekspor sementara ini dikeluarkan, waktu itu masih pakai Permen Perin nomor 8 tahun 2022 dan juga Permendak 11, harga minyak goreng curah itu memang 20.000, 21, 19, paling murah 18. Nah, memang sekarang setelah ada Permendak nomor 22, harga memang mulai menurun. Tapi ya stabil di 17.000. Belum bisa mendekati harga 14.000 HET. Jadi memang sekali lagi ya kebijakan ini dari awal saya bilang kalau pemerintah tidak tegas, kebijakan ini bisa jadi macan kertas. Ya ada Permendak 6 tahun 2022, Permendak 11 tahun 2022, Permen Perin nomor 8 tahun 2022 sampai Permendak 22. Kalau pemerintah tidak tegas, tidak punya nyali sama oligarki, ya apapun peraturannya kita pasti kalah. Jadi kan distribusi ini waktu pemerintah mencabut Permendak nomor 6 tahun 2022 DMO dan DPO dipakailah ilmu baru. Waktu itu Permendak nomor 11 dan Permen Perin nomor 8 tahun 2022. Di mana minyak goreng curah itu ya produksinya diawasi oleh Kementerian Perindustrian, lalu distribusinya itu melalui D1 dan D2-nya juga diawasi oleh Kementerian Perindustrian. Nah, yang namanya apa namanya Simirah. Sistemnya itu ya. Sinas dan Simirah. Nah, tapi faktanya memang tidak maksimal juga. Harga minyak goreng curahnya malah lebih sulit ditemukan waktu implementasi. Akhirnya pemerintah kembali ke Permendak 22. Nah, caranya seperti apa sekarang? Ya usulan dari APSI baik. Itu perlu nanti kita akan sampaikan kepada Mendak dalam raker. Kalau bisa saya berharap sih Kemis sudah bisa raker. Kalau tidak paling lama Senin dengan Pak Mendak, karena kita berpacu waktu. Ya, minyak goreng curahnya masih belum ketemu dengan harga HET. Sekarang petani sudah berteriak. Ya. Di dapil saya, di Damas Raya, Pasaman, Barat itu semua teriak. Kenapa? Petani sawitnya merasa terzolimi dengan kebijakan ini. Nah, padahal harapan kita dari awal pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi. Di satu sisi memastikan harga minyak goreng itu sesuai dengan HET, di satu sisi memastikan bagaimana nasib petani dijaga dengan Permentan nomor 1 tahun 2018, tapi dua-duanya nggak jalan. Dua-duanya nggak efektif. Nah, sekarang memang Kemendak sudah bikin aturan baru nih, bikin program baru, namanya Migo Rakyat, yang dikatakan sampai akhir Mei ini akan ada 10.000 titik. Nah, kita akan dorong 10.000 titik itu ada di pasar-pasar tradisional. Itu satu. Yang kedua, saya diskusi di salah satu TV swasta tadi sore, itu disampaikan, ada waktu itu, dalam diskusi itu, Direktur Utama Holding Pangan, ID Food. Nah, Saudara Frans menyampaikan, Bang Andre, sebagai BUMN kami ditugaskan. Tapi dalam 10.000 titik itu kami hanya mampu 5.000 sampai akhir bulan. Sisanya mungkin ada Bulog, juga ada pihak swasta. Dan ini pakai sistem aplikasi untuk mengontrol, memastikan bahwa masyarakat, pembeli bisa membeli sesuai dengan harga HET 14.000. Nah, ini programnya Kemendak. Nah, ini kami akan tanyakan Kemendak, jangan sampai
program Kemendak itu bagus di atas kertas saja. Oke. Itu lagi. Itu pertanyaan besarnya kalau tadi saya sempat Kan capek Mas 8 bulan loh. Presiden bilang 4 bulan, ini 8 bulan. Oktober, November, Desember, Januari sampai bulan Mei ini. 8 bulan udah dihitung. Belajar dari kasus. Jadi ini sebenarnya kan sederhana. Tujuannya larangan ekspor sementara ini untuk banjir pasar. Betul. Tapi yang ternyata apa? Pabrik-pabrik kelapa sawit dan oligarki kan tahan diri. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah harus begini, gitu loh. Panggil, suruh produksi, beli TBS, produksi massal. Banjirin itu. Cara banjirin nanti diawasi. Pemerintah yang beli dengan uang BPD PKS itu kan kita dengar pernyataan-pernyataan dari teman-teman petani sawit. Mereka ikhlas kok uang BPD PKS itu untuk pakai itu. Yang penting TBS-nya bisa jalan. Sawitnya bisa terjual. Sawitnya bisa terjual. Pemerintah panggil oligarki-oligarki. Gunakan kekuasaan pemerintah, undang-undang dasar dan segalanya. Ya, panggil, suruh mereka beli TBS, produksi, banjirin pasar. Lalu distribusi diawasi dengan BUMN. Kalau perlu TNI Polri ngawasin. Ya, di lapangan untuk memastikan distribusi itu sampai ke pasar-pasar rakyat dan akhirnya bisa dinikmati masyarakat. Nah, kalau sudah banjir, ya cukup 1 minggu dicabut larangan ekspor itu. Sebenarnya sederhana. Tapi sekali lagi, ini soal nyali. Sekali lagi soal eksekusi. Nah, Presiden Jokowi sebenarnya sudah bernyali, sudah jelas memberikan sinyal. Tapi mohon maaf, di rantai di bawahnya nggak jalan. Dan ini perlu evaluasi. Gitu loh. Kita tentu tidak ingin negara kalah dari oligarki. Sekarang apa sih yang dibutuhkan pemerintah? Dukungan politik. Kita berikan dukungan politik agar bisa dipastikan minyak goreng curah ini bisa terwujud dengan HET dan juga petani juga harus diselamatkan. Ini kita berpacu dengan waktu sekarang. Ya, yang bisa saya lakukan besok saya rapat internal Komisi 6 jam 3 sore. Saya akan pastikan dalam sesegera mungkin memanggil Menteri Perdagangan dalam rapat kerja. Mudah-mudahan bisa Kamis atau paling selamat-lambatnya Senin minggu depan. Itu satu yang ingin. Lalu apa yang akan kita sampaikan dalam rapat itu? Ya, kita ingin meminta kepastian dari pemerintah. Butuh berapa lama lagi untuk bisa membanjiri pasar tradisional? Soal minyak goreng curah. Instrumen apa lagi yang masih kurang dari pemerintah untuk mengontrol ini? Yang harus mengerjakan itu siapa leadernya? Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian atau yang mana? Ini kan soal kerja kolektif Kabinet Pak Jokowi. Pemerintah lah intinya. Nah, kita yang melitnya Mas, maksudnya yang menjadi leadernya. Kalau sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, distribusi itu kewenangan Kementerian Perdagangan. Jadi bukan seharusnya, mohon maaf ya, Permenperi Nomor 8 Tahun 2022 itu kan mengatur minyak goreng curah itu produksinya dan distribusi D1 dan D2-nya diawasi oleh Kemenperin. Sebenarnya kan harusnya Kementerian Perdagangan. Nah, sekarang sudahlah, kita tidak usah saling menyalahkan. Bagaimana kita gotong royong ini bisa selesai dengan segera. Sederhana sebenarnya. Pemerintah harus menggunakan kewenangannya. Ya, minta seluruh pengusaha-pengusaha kelapa sawit itu, perusahaan minyak goreng memproduksi, beli TBS rakyat dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan Permentan Nomor 1 Tahun 2018, ya. Beli TBS-nya, diproduksi minyak goreng, lalu hasil produksi minyak goreng curah itu diawasi dan mungkin BUMN Bulog, BUMN Industri Holding Pangan, BUMN Holding Pangan yang bisa mendistribusikan, diawasi oleh TNI Polri, sehingga sampailah ke teman-teman APSI. Nah, setelah ini setelah ini membanjir, dicabut, kembalilah kita ke DMO DPO itu. Ya, disiapkan kuotanya berapa, nanti siapa yang beli, distribusinya kita tentukan dan naikkan pajak ekspornya. Gitu, sehingga pemerintah juga punya uang untuk mensubsidinya. Nah, itu sebenarnya teorinya sederhana. Jadi tapi ekspor, tinggal bagaimana implementasinya, eksekusinya. Nah, itu kewenangan pemerintah, bukan kewenangan DPR. Larangan ekspor ini berarti dibiarkan dulu karena harus langkah-langkah ini berpacu waktu, Mas. Menurut saya kita berpacu sampai akhir bulan. Ya, karena bagaimanapun apapun keputusan pemerintah mau memperpanjang, mempercepat ya. Selain pemerintah memastikan harga minyak goreng, pemerintah harus memperhatikan nasib 16 juta petani sawit. Itu harus kita pikirkan.